Loh, kok nggak ada Chelsea? Oh iya, datanya belum semua keluar ya. Sorry, sorry. Canda Chelsea. Oke ya, kita keluarin semua datanya. Assalamualaikum. Halo Sobat USL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Nah, di video kali ini Bang Rajo akan membuat kode program untuk menampilkan klasmen Liga Inggris yang datanya sudah kita ambil atau kita siapkan dari sebuah file CSV. Oke, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Oke, di sini kita sudah punya file CSV-nya ya, dari ranking, nama tim, kemudian jumlah kali permainan, kemudian sampai dengan poin sekarang gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, include IOStream, include FSstream, include string, include vektor ya, kita akan pakai vektor nanti untuk menampung datanya. Kemudian seperti biasa using namespace std. Oke, kemudian kita bikin struct-nya ya. Struct-nya sesuai dengan data yang kita punya ya, misalkan pertama adalah integer r ya, ranking. Kemudian biar kita ini dia ada datanya p, jumlah pertandingan ya. Rajo lihat di itu aja di klasmen ya, ada seperti ini D, kemudian ada loss ya, kalah berapa kali, kemudian F, kemudian A, kemudian GD, kemudian apa namanya, poin ya, poin. Nah, kemudian terakhir adalah string untuk timnya gitu ya, kita bikin gitu aja sederhana. Oke, selanjutnya kita bikin integer main return 0. Oke, nah sekarang yang kita akan lakukan pertama kita akan buka filenya dulu ya. Kita buka filenya dulu, kita bikin objek file dulu. Stream file open Liga Inggris .csv. Oke. File cout file tidak dapat dibuka gitu deh ya. Oke. Kemudian dia return 0. Oke gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin itunya ya, file string temporary untuk kita nanti ada konversi dari string ke integer ya. Jadi Sobat OSL kalau ada yang belum nonton video yang CSV itu nonton dulu ya. Yang membuat CSV itu nonton dulu di satu video sebelum ini. Oke. Kemudian kita perlu struct Liga Club ya, misalkan untuk nampung klubnya. Struct-nya ini nama tipe datanya, ini nama variable. Oke. Kemudian kita perlu vektor vektornya isinya apa? Isinya adalah struk liga, kita isi klasmen misalkan gitu ya. Kemudian input integer data sama dengan 0. Oke, nah kemudian selama filenya tidak ketemu ujung file, end of file ya, maka kita lakukan getLine. Ya, getLine itu perintahnya setiap kita getLine dia pindah ke baris berikutnya ya, getLine pindah baris berikutnya, pindah baris berikutnya, pindah baris berikutnya gitu. Makanya dia menyampai akan ketemu di file of IOF itu ya. Get time. Nah, ini kita karena R-nya ini adalah
tipe datanya integer, maka kita perlu tampung dulu di temporary, kemudian temporary-nya itu kita konversi ke string, ke integer. Nah, gitu ya cara konversinya. Nah, kemudian kalau yang tim nggak perlu kita konversi karena dia udah tipenya string. Nah, gini lagi. Nah, ini kenapa koma-koma? Ini karena pembedanya setiap data adalah koma. Nanti kalau misalkan dia eh, titik koma, ya pakai titik koma. Kalau misalkan pagar, ya pakai pagar gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang bagian ini kita copy aja. Ya, kita copy aja P D L gitu ya. Jadi apa aja sih? Habis R PWDL. Oke, PWDL. Kita coba dulu PWDL. Oke, PWDL. Berarti ini P, ini W, ini D, ini L. Oke, kemudian FAGD PTS ya. Habis itu. Oke, kita copy path. Oke, ini berarti PWDL. Oke, ini berarti FAGD PTS. Oke, nah kemudian setelah kita dapat datanya, kita akan push dia ke vektor ya. Kita push dia ke vektor, berarti kita klasemen titik pushback. Kita push apa klub tadi ya. Klub itu apa? Klub itu adalah struct liga gitu ya. Kemudian data plus plus ya, untuk kita lihat datanya. Oke, udah selesai nih. Jadi kita udah ambil datanya dari CSV, kita udah push ke sebuah vektor. Nah, sekarang kita cek ya, bener nggak data itu udah ada di vektor gitu ya. Kita coba cek ya. Oke, for dari I sama dengan 0, di mana I lebih kecil dari 6 dulu deh, kita lihat 6 gitu ya. I plus plus gitu. Kita lihat di sini cout ya. Jadi vektor itu mirip dengan array ya, indeksnya 0, mulai dari 0. Cuman dia nggak perlu kita deklarasikan, kita perlu berapa. Tinggal kita pushback aja, dia akan masuk datanya gitu. Berarti di sini klasemen I titik R gitu ya. Kemudian kita coba lagi satu lagi deh, timnya ya, tim gitu. Terus harus kita turunin ya datanya, cout n. Nah, oke, kita coba compile, ada errornya. Tem nggak ada. Kenapa dia nggak mau? Ntar dulu. Atau ir file tem masuk ke tem. Oke, betul. Tem, kemudian dia cstr. Apa ya? Ntar dulu. Mau coba baca dulu ya. Tem get only get line. Oh, ini bukan titik koma. Salah semua deh ke bawahnya. Oke, koma. Ini koma. Oke, salah lagi. Ini koma ya. Ini koma. Koma ada. Koma. Oke. Koma. Ini juga koma. Oke, kita cek lagi ya komanya ada berapa. Udah selesai belum? Tadi yang klub udah koma ya, yang klub ya. Oke, kita compile ulang. Oke, sip. Berarti tinggal kita running. Kita coba running ya. 67 XC. Oke, nah kok berantakan datanya? Ya, Bang Rajo lupa. Di bagian akhir itu kita bukan koma lagi pembatasnya, tapi N. Nah, gitu. Kita compile ulang. Kita running. Nah keluar ya. Sip, mantap.
Oke, selanjutnya kita akan tampilkan semuanya. Oke, kita tampilkan semuanya, kita akan buat ininya ya, kepalanya. Oke, kepalanya kayak si Ot. Oke, kita buat gini, titik koma, kemudian kita bikin tim, ya tim, kita bikin tim gini, kita kasih 2 deh, T-nya gitu, biar tab-nya 2 kali, ini gini aja sekali. Oke, sip. Nah, kemudian 2 kali deh. Kemudian kita buat P, oke, habis P, PWDL ya tadi ya, PWDL, WDL, WDL, oke, FAGPTS, FAGD oke, sip. Nah, berarti di sini kita akan buat juga ya bahwa PWDL, oke, PWDL, oke, ini kita kasih tab sekali, tab sekali, tab sekali, tab sekali. Oke, ini juga tab sekali. Oke, kemudian kita FAGDPTS-nya ya. FAGDPTS. Ke FA, sorry, FAGDPTS. Oke, compile, kita run CLS dulu, kita lihat set. Nah, berantakan ya, kita geser dikit. Nah, ini udah benar sih, cuman arsenalnya belum turun ke bawah karena ini belum ada out yang nurunin ke bawah. Oke, kita compile, kita ulangi lagi. Oke, kurang dikit, kita geser lagi dikit. Oke, sip, kita clear screen, compile. Set, masih kurang ya. Nah, PWDMPTS, nah ini. Oke, sekarang kita lihat nih ada data yang panjang ya, kayak Manchester City, United, Hotspur, sama United, Newcastle. Berarti di sini nggak boleh seragam satu kali pindah. Ya, kita geser dulu ya. Bang Rajo geser dulu. Berarti di sini kita kasih ini deh. Kita buat if last main ke i titik tim length ya, length lebih besar dari 10, maka kita out sekali aja t-nya gitu. Tapi kalau dia lebih kecil dari 10, maka kita out t-nya 2 kali. Oke, sip, mantap ya. Sip. Kita coba lagi. Kita geser lagi dikit ya. Agak panjang dikit. Nah, kita bilang. Compile udah belum compile tadi. Kita compile belum ya. Compile. Oke, sip. Nah, tema kok tema tim ya, bukan tema tim. Oke, kita geser dulu. Kita lihat lagi tim, tema tim. Oke, tim. Tim. Nah, gitu. Kita compile ulang. Kita running lagi. Waduh, belum kelihatan. Nah, timnya gini ya. Oke, sip.
Oke, kita running, kita compile dulu. Ctrl 9 aja, Ctrl F9. Ctrl F9 kan tadi perintahnya. Iya, oke, benar. Nah, sip. Loh, ininya kurang ya, masih kurang. Kita kasih T sekali lagi yang ini. Oke, Ctrl F9. Oh, bisa ini kita, nah gitu deh. Set. Nah, oke ya. Oke, sip. Loh, kok nggak ada Chelsea? Oh iya, datanya belum semua keluar ya. Sorry, sorry. Canda Chelsea. Oke ya, kita keluarin semua datanya. Berarti kita pakai data di sini, bukan 6. Oke, kita compile. Kita tampilin semua CLS, Chelsea keluar. Oke, sip. Wah, ini ada yang masih kejorok ya, kejorok. Masih kepental, waduh kepental. Apa ya nama bahasanya? Masih karena ini si Brighton ini kepanjangan sama Wolverhampton ini juga kepanjangan ya. Oke, sip ya, datanya udah keluar semua. Ini udah oke, mantep. Nah, tinggal nih kita akalin gimana nih kok bisa kepanjangan karena namanya terlalu panjang daripada umumnya ya. Biasanya yang lain kan sampai sini, paling panjang Manchester United nih kan. Ini 27-nya jadi geser-geser gitu ya. Seperti itu. Ini tar dulu. Ini kok Aston Villa-nya berantakan ya? Harusnya geser ke sana. Harusnya berarti dia kasih sama dengan kali ya. Coba compile. Oke, kita ulang lagi. Mudah-mudahan udah rapi. Oke, kita ulang. Nah ya, Aston Villa-nya enggak tap. Tap-nya 2 kali harusnya Aston Villa nih. Oke, dia berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Coba kita ambil 11 ya. 11 kita compile. Oke, kita running lagi. Kalau nggak bisa udah deh. Masih nggak bisa ya. Aston Villa kenapa ya nggak rapi ya? Oke deh, ya penting kita udah berhasil ya. Kita udah bisa bikin ngambil data daripada CSV. Kemudian oke, Bang Rajo jelasin. Oke, set. Nah, kita udah berhasil ngambil data dari CSV. Kemudian kita ambil datanya, ya kita baca di sini. Kemudian kita parsing atau parse datanya itu dengan koma seperti ini, maka yang R1 di sini akan masuk jadi R, kemudian Arsenal dan nama tim yang lainnya akan masuk ke klub tim ini, kemudian dan seterusnya kita konversi. Jangan lupa semua yang ada dari file teks berupa string, maka kita harus konversi dulu dia ke integer. Nah, kemudian kita pushback ke vektor passment, datanya kita hitung berapa, jadi nanti waktu kita looping kita tahu berapa data yang harus kita looping gitu ya, harus kita tampilin. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke ya, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab, karena video selanjutnya akan mengenai belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.